Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Kepala SMA Negeri 3 Moraini, kepada Wakil Guru sekaligus Bapak narasumber kita, Bapak Indi Andrawan Agif, Calon Guru Penggerak, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah hadir di ruang guru. Sosialisasi budaya positif dari calon guru penggerak SMA Negeri 3 Moraini, Kamis 2 Februari 2023. Yang pertama, pembukaan. Syuting lagi, Mak. Baiklah Bapak Ibu, untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mendapatkan keridhaan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Yang Maha Pengamat dan Pak Muhammad Akhir untuk memimpin doa. Ya, Bapak Ibu, mengawali pertemuan kita akan kita awali dengan membacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Anda syakirin hamdan na'im. Anda syakirin awal kalimat majidah. Ya Allah, hamdi kamain bagi jalali wa Allahumma rabbana taqabbal minna wa tana subhanahu wa ta'ala sujudana wa lana wa ana sira ya Rabb ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hamilna ma la taqabbal nabi wa'fu anna waghfir lana wa maulana wa ansana 'alal kafirin. Allahumma ighfir maghfir li dhunubi wa li walidayya warhamna kama rabbayani shaghira wa li jami'il wal muslimin wal muslimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, arahan dari Kepala SMA Negeri 3 Moraini kepada Yang Maha Pengamat Bapak SMN di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Moraini, Bapak Ibu beserta staf tata usaha SMA Negeri 3 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji-puji syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat hikmat berkesempatan sehingga pada siang hari ini kita dapat sama-sama berkumpul di ruang guru SMA 3 ini dalam rangka kegiatan sosialisasi calon guru penggerak. Salawat dan salam selalu tercurah pada ibu kita dan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya dan kita semua sebagai penyayang kehidupan. Mudah-mudahan jauh nanti kita akan mendapat apa daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian mengikuti kegiatan ini. Yang pertama, ada beberapa hal yang saya sampaikan sesuai dengan pembinaan kepala sekolah pada tanggal 28 Januari 2023 ya, di SMK Negeri 2 Prabumuli, khusus untuk Kabupaten Moraini, Kabupaten Bali dan Prabumuli. Di dalam pembinaan tersebut ada 24 item, kemarin dari jam 10 sampai jam 2 siang. Dalam hal itu ada beberapa hal yang berhubungan dengan kegiatan hari ini. Yang pertama, pada item yang ke-17, beliau menyampaikan untuk memotivasi guru agar mengikuti program calon guru penggerak, karena guru harus bergerak sesuai dengan program pendidikan yang saat ini. Oleh karena itu, alhamdulillah untuk SMA 3 itu sudah ada 2 guru yang bergerak. Yang pertama adalah Ibu Eka dan yang kedua adalah Ibu Idi, Pak Idi. Nah, sekarang yang sedang mengikuti daripada pendidikan dan pelatihan itu adalah Pak Indi. Yang mana kita ketahui yang sampaikan oleh kepala dinas bahwasanya selama ini kita mengatakan setiap ada pergantian menteri kurikulum akan berubah.
kurikulum itu tidak mudah berubah, tapi ada penyempurnaan. Jadi meskipun nanti ada pengganti menteri, kurikulum tetap seperti ini. Program yang kita jalankan mungkin ada penyempurnaan dari kurikulum tersebut. Oleh karena itu untuk program guru penggerak ini akan terus berlanjut. Nah oleh karena itu kita sebagai sekolah, salah satu sekolah, meskipun kita masih kurikulum 2013, tetapi kita masuk di implementasi kurikulum Merdeka Mandiri. Jadi ada 3 macam. Pertama, kurikulum Merdeka Mandiri, ya kita yang masih melaksanakan kurikulum 2013 mengarah ke kurikulum Merdeka. Yang kedua adalah mandiri, berubah, yang sekolah sekarang sudah melaksanakan kelas 10. Kemudian yang berikutnya adalah kurikulum berbagi, itu adalah untuk sekolah penggerak. Nah, di mana pada tahun depan kita masuk ke implementasi kurikulum berubah. Jadi kalau tahun depan kita sudah masuk itu. Oleh karena itu dari sekarang kita persiapkan. Nah, pada saat ini ada 2 guru kita, Ibu Eka dan Pak Indi, itu sebagai pelopor daripada sekolah kita. Ya, ini adalah akan melahirkan ilmu-ilmu yang didapatkan sebagai virus. Meskipun virus COVID-19 lah berkurang, tapi virus untuk guru penggerak ya ini akan mulai muncul di sekolah kita. Nah pada saat ini nantinya kepada Bapak Ibu semua harapannya melalui daripada informasi yang disampaikan oleh tim guru penggerak sebagai pembawa virus dari luar, maksudnya ilmu ya kita bergerak kiranya dapat dipahami dan dilaksanakan untuk sekolah kita. Saya kira itu karena waktunya singkat, saya harapkan kepada Pak Ibu Eka dan Pak Edi silakan menyampaikan informasi-informasi yang sangat penting dan mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya dan dapat melaksanakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemaparan sosialisasi dari calon guru penggerak SMA Negeri 3 Muara Enim kepada Bapak narasumber kita, Bapak Edi dan kawan SMG. Dipersilakan. Izin Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengajar di SMA Negeri 3 Muara Enim. Dalam kesempatan yang baik ini, terima kasih kepada kepala sekolah SMA Negeri 3 Muara Enim, Pak Marasan, Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah meluangkan waktunya, yang kami tahu sangat sibuk sekali dan kesibukan itu kadang-kadang tak bisa direlakan. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini kami selaku dari calon guru penggerak akan menyampaikan materi berkenaan tentang budaya positif. Sebenarnya sudah ada di SMA Negeri 3 Muara Enim ini sudah ada, cuman yang kami peroleh dari CGP ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Materinya adalah tentang budaya positif. Adapun tujuan yang perlu kita sampaikan dalam materi ini yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif yang ada di sekolah yang berpihak kepada murid atau yang sering disebut dengan kata student center. Kemudian tujuan yang berikutnya melakukan evaluasi atau refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia khususnya secara umum untuk melakukan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan program belajar Pancasila dan tindakan tersebut dengan kata P5. Kemudian yang berikutnya memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan para murid atau para siswa. Disiplin positif dalam berinteraksi dengan para murid atau para siswa. Ini adalah slogan yang disampaikan oleh Pak Nadiem Makarim. Tidak ada perubahan yang membuat kita nyaman. Jika masih nyaman, artinya kita belum berubah. Tidak ada perubahan yang membuat kita nyaman. Jika masih nyaman, artinya kita tidak berubah. Jadi berikutnya. Budaya positif atau ekosistem positif
kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Jadi seorang siswa itu sama dengan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ki Hajar Dewantara Lantaran 1 Dasar Pendidikan. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Yang menurut Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru itu sama dengan seorang petani. Jadi tugasnya itu di sini. Memupuk, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ini konsep dari Ki Hajar Dewantara berkenaan tentang pendidikan Indonesia. Berikutnya, di sekolah kita sudah ada kata disiplin dan ada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Setiap sekolah itu sudah memiliki peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah dan kita sudah sama tahu. Namun perlu kami jelaskan sedikit berkenaan kata disiplin. Disiplin berasal dari kata Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates atau Plato. Disiplin ini membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi maknanya adalah berubah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ini kata disiplin. Jadi disiplin siswa itu sudah kita tanamkan di sekolah, merupakan salah satu budaya yang harus kita ciptakan sehingga siswa terpaksa tapi dia merasa nyaman. Siswa tidak merasa terpaksa tapi dia merasa nyaman nanti dengan kata disiplin ini. Berikutnya, motivasi yang akan timbul dalam diri siswa itu ada dua kemungkinan. Bisa yang pertama motivasi eksternal. Yang eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya muncul dari luar? Kalau saya tidak berpakaian seragam akan seperti ini. Itu eksternal. Kemudian yang berikutnya juga ada motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kalau saya naik kelas dapat juara, mama mau kasih apa? Nah, kira-kira itu yang muncul adalah eksternal juga. Jadi bisa dari hukuman ini, kemudian juga dari eksternal, imbalan dari orang lain. Yang berikutnya, yang paling sangat diharapkan sekali adalah yang terakhir, motivasi internal yang memang muncul di dalam diri kita masing-masing, dinamakan dengan self-confidence atau suatu kesadaran yang muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Nah, tugas kita untuk memunculkan itu ke dalam diri siswa yang diibaratkan sebuah tumbuh-tumbuhan, tugasnya memang luar biasa, sangat sulit sekali, dan itu harus kita laksanakan secara serentak dan bergerak bersama-sama. Bapak Ibu yang hebat, maju bersama, hebat semua pada hari ini. Kita maju ke berikutnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak lepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kalau dahulu kita terjajah, sekarang sudah merdeka, alhamdulillah. Bukan artinya kita lepas dari perintah, bukan artinya kita bebas sebegitu saja. Namun di sini adalah kita cakap atau mampu untuk memanage, mengatur diri kita sendiri. Ini makna kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi bagaimana kita memanage diri kita sendiri, mengatur diri kita sendiri, sehingga kita mampu memerintahkan diri kita sendiri, memanage diri kita sendiri tanpa perintah dari orang lain. Oke. Budaya positif yang ada di sekolah
ini saudara semua yang di dalam kelas. Namun perlu kita tetapkan, selain peraturan yang ada di sekolah, kita juga perlu membuat keyakinan kelas. Jadi selain daripada peraturan yang ada telah ditetapkan di sekolah, kita juga perlu membuat peraturan dan keyakinan di dalam kelas yang disepakati oleh anak-anak dan bapak ibu guru serta wali kelas, supaya dia lebih ingat dan lebih bertanggung jawab. Kalau peraturan sekolah yang ada, alhamdulillah sudah ada, cuman itu sifatnya global dan banyak, diingat siswa agak sulit. Nanti kalau dia kesepakatan kelas, akan lebih mudah mereka mengingatnya. Jadi di dalam kelas silakan bapak ibu wali kelas untuk membuat kesepakatan kelas, dibuat beberapa item yang sangat amat urgen, penting, sehingga siswa-siswanya mampu untuk mengingat, oh ini adalah kesepakatan kita bersama. Jikalau mereka nanti ada melanggar atau peraturan yang mereka langgar dari kesepakatan kelas yang ada, nanti dia untuk memperbaiki diri, konsekuensi dirinya tidak merasa terpaksa. Jadi mereka sendiri, oh ini sudah kesepakatan kami, ini adalah kehendak kami. Jadi jangan sampai dia merasa terpaksa karena hukuman. Karena di sini ada tingkat-tingkat kejahatan. Yang pertama ada hukuman, yang kedua ada konsekuensi yang ada, kemudian yang ketiga ada kesadaran yang muncul dalam diri siswa. Jadi, nah, di dalam kelas perlu dibentuk yang namanya kesepakatan kelas. Tujuannya apa di sini? Mempersiapkan warga sekolah atau siswa yang ada di sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelasnya. Jadi di kelas itu silakan dibentuk sebagai peraturan yang namanya kesepakatan kelas, mencatat semua masukan-masukan para siswa atau warga sekolah di papan tulis di kertas, mencatat semua masukan-masukan para siswa atau warga sekolah di papan tulis di kertas, di mana semua anggota kelas warga sekolah bisa melihat hasil pendapat mereka, bisa ditempel di dinding di depan kelasnya hingga setiap hari dia nampak. Susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat bentuk negatif menjadi positif. Jadi agak hindari kalimat-kalimat yang berbentuk negatif. Jadi munculkan kalimat yang positif. Jadi dia lebih ingat kepada perintah atau kalimat-kalimat positif. Contohnya ada di bawah. Yang diminta adalah kalimat positifnya. Berjalanlah di kelas atau koridor. Ini. Ikut lagi. Yang keempat, pinjam kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang ditulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya ajak warga sekolah atau siswa-siswa untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju pada peraturan tersebut. Contohnya, di sini berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati, atau nilai kebajikan saling menghormati. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendapat pemahaman bentuk peraturan keyakinan di dalam kelas. Jadi di dalam kelas perlu dibentuk suatu keyakinan kelas, kesepakatan di antara siswa dan guru-guru, termasuk terutama ada wali kelas, supaya terbentuk suatu kesepakatan bersama dan tidak saling menyalahkan di antaranya. Yang berikutnya, tinjau ulang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak perlu terlalu banyak, bisa berkisar 3 sampai 7 keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit untuk mengingat, akibatnya sulit untuk dijalankan. Jadi keyakinan yang ada di kelas itu jangan terlalu banyak. Kesepakatan di antara kelas itu. Jadi di kelas itu kita bentuk suatu kesepakatan bersama namanya, ditandatangani oleh siswa, wali kelas, apabila perlu guru. Contohnya disebut tadi menggunakan kata-kata yang positif. Ya. Yang keenam,
Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang atau menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru atau siswa atau warga sekolah. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Paling tidak dia ada di samping kelasnya masing-masing atau di dekat daftar papan absen. Jadi keyakinan bersama bisa dibuat oleh kita semua, terutama Bapak Ibu wali kelas, untuk meningkatkan budaya positif kita, yaitu disiplin, ya. Kemudian peraturan-peraturan ini kadang-kala ada siswa yang sering melanggar, yang telah ditetapkan oleh sekolah. Oh, ini seperti ini. Kalau tidak berpakaian rapi, tidak lengkap atribut, maka akan seperti ini. Muncul di situ ada makna ya, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Ini merupakan nilai kebajikan yang diminta adalah tanggung jawab dari seorang murid atau siswa. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai yang diminta di situ menghormati orang lain atau diri sendiri. Kemudian hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sama artinya komitmen pada tujuan yang diinginkan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan untuk keselamatan orang lain atau keselamatan kita sendiri. Dilarang menggunakan narkoba dari seorang murid atau siswa. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai yang diminta di situ menghormati orang lain atau diri sendiri. Kemudian hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sama artinya komitmen pada tujuan yang diinginkan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan untuk keselamatan orang lain atau keselamatan kita sendiri. Dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan diri sendiri, nilai kebajikan yang dituju. Gunakan masker untuk kesehatan kita semua. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan atau kenyamanan untuk kita semuanya. Oke. Berikutnya, seorang siswa atau manusia itu memiliki kebutuhan dasar manusia yang sama semuanya, yaitu pertama kebebasan, kemudian kesenangan, cinta kasih, penguasaan. Kalau dicontohkan di sini, kebutuhan dasar manusia tahun ini Doni genap berumur 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir sebuah kendaraan atau mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Doni, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Doni adalah seperti ini. Kebutuhan apa yang dia penuhi? Sama semua insan, maka di sini akan menjawab, menyetir mobil itu adalah seru. Maka itu adalah suatu tingkat kesenangan. Senang. Kemudian biar bisa jalan-jalan naik mobil bersama-sama teman-temanku. Mau jalan-jalan. Apa yang diinginkannya? Harapan yang diinginkannya itu adalah cinta dan kasih sayang. Yang berikutnya lagi, aku merasa bangga dan keren. Penguasaan, dia bisa menguasai kendaraan dan bisa menyetirnya dengan baik. Kemudian aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Itu adalah suatu kebebasan. Itu kebutuhan dasar manusia. Samakan dengan siswa atau anak-anak sekalian sama. Jadi semuanya memiliki dasar kebutuhan yang sama. Bapak Ibu guru juga sama. Jadi kita memiliki dasar kebutuhan yang sama. Oke. Di sekolah kadang-kadang kita sudah memiliki peraturan yang telah ditetapkan bersama kebijakan sekolah, dari sekolah, kepala sekolah sampai komite. Cuma kadang-kadang siswa belum begitu dilibatkan, sehingga mereka menerima. Oh, menerima saja. Kadang-kadang seperti itu. Maka di sini seperti tindakan guru akan kita temukan namanya sanksi atau hukuman. Akan ada dua, sanksi atau hukuman, konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah atau terlambat datang ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi. Yang ini termasuk hukuman atau sanksi? Hukuman. Hukuman. Jadi termasuk hukuman. Begitu juga yang lain. Lari mengelilingi lapangan basket,
karena terlambat datang sekolah, hukuman. Jadi ada hukuman situ. Kemudian murid diminta untuk push up sebanyak 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman juga. Yang berikutnya, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret adalah sanksi. Jadi sanksi akibat dia rusak buku temannya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, juga sanksi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, tidak mengenakan, ini maksudnya. Karena tidak mengenakan sepatu hitam, ada hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket selama 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mengikuti pelajaran PJOK, sanksi. Jadi dia bukan hukuman karena memang pelajarannya. Nah, nanti ada 2, ada hukuman, ada konsekuensi. Ada hukuman, ada menit untuk mengikuti pelajaran PJOK, sanksi. Jadi dia bukan hukuman karena memang pelajarannya. Nah, nanti ada 2, ada hukuman, ada konsekuensi. Ada hukuman, ada konsekuensi. Yang mana termasuk hukuman, yang mana termasuk konsekuensi. Jadi budaya di sekolah kita sebenarnya sudah ada, tapi yang perlu kita perdalami di situ nanti ada yang mana termasuk kategori hukuman, yang mana termasuk kategori konsekuensi. Nah, berikutnya, apa bedanya? Di sini ada perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Yang ini dia sakit kalau dihukum. Anak membenci disiplin, anak menghargai disiplin, yang konsekuensi. Paksaan, stimulus tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kegiatan anak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Di sini ada hukuman dan ada konsekuensi. Oke, berikutnya, Bapak Ibu yang hebat, maju bersama hebat semua. Kalau kita di dalam kelas, maka kita akan berfungsi sebagai 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, bisa selaku penghukum. Kemudian kedua, membuat para siswa menjadi bersalah. Kemudian bisa juga selaku teman. Kemudian bisa juga selaku pemantau. Kemudian bisa juga selaku manajer. Yang paling diharapkan sekali di sini adalah, paling tinggi adalah tingkatan kita diharapkan selaku manajer. Seperti di sini. Kata guru, kamu tidak akan melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Ini adalah bentuk hukuman dari guru. Kemudian yang berikutnya membuat orang bersalah atau dia self-confident. Kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakan itu. Kemudian selaku teman, ayolah lakukan demi ibu. Itu adalah selaku teman. Kemudian pemantau, guru bisa melihat. Saya perhatikan sudah beberapa kali kamu melakukan hal itu. Jadi dia memantau. Dan yang terakhir, posisi guru sebagai seorang manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Setiap siswa kadang-kadang akan menemukan melanggar peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Tapi posisi guru bagaimana meningkatkan self-confidence di dalam diri siswa itu, dia memperbaiki dirinya tanpa ada rasa sakit, tanpa merasa dipermalukan di depan teman-temannya. Nah, ini. Lanjut. Pesan yang disampaikan guru itu kadang-kadang yang paling bisa diingat melalui gerakan tubuh. Selebihnya kata-kata hanya 10% saja yang disampaikan diserap oleh siswa atau murid. Kemudian nada suara 35%, verbal tubuh 55%. Contohnya, gaya kita mengajar di depan kelas, setelah kita keluar dari kelas itu pasti ditiru oleh siswa. Anak-anak, ya. Kadang-kadang dia 1000 kali menghitung iya. Berapa kali kau menghitung iya di dalam kelas tadi? Oh, 40 kali, Pak. Sama-sama dia saya menghitung. Jadi gaya kita mengajar di dalam kelas, kadang-kadang itu lebih tampak oleh siswa. Pesannya itu akan lebih sampai kepadanya.
cara kita menyampaikan, cara kita berpesan dan lain sebagainya itu lebih kelihatan dan lebih ingat mereka. Bahkan saya masih ingat dengan guru saya di waktu itu, cara mengajarnya, motivasinya kepada kita, sehingga masih terngiang-ngiang sampai sekarang ini. Nah ini yang akan sampai kepada guru. Baik, yang terakhir adalah restitusi. Yang tadi ada hukuman. Selebihnya kata-kata hanya 10% saja yang disampaikan diserap oleh siswa atau murid. Kemudian nada suara 35%, verbal tubuh 55%. Contohnya, gaya kita mengajar di depan kelas, setelah kita keluar dari kelas itu pasti ditiru oleh siswa. Anak-anak, ya. Kadang-kadang dia 1000 kali menghitung ya. Berapa kali kau menghitung ya di dalam kelas tadi? Oh, 40 kali, Pak. Sama-sama dia seperti itu. Jadi gaya kita mengajar di dalam kelas kadang-kala itu lebih nampak oleh siswa. Pesannya itu akan lebih sampai kepadanya. Cara kita menyampaikan, cara kita berpesan dan lain sebagainya itu lebih kelihatan dan lebih ingat mereka. Bahkan saya masih ingat dengan guru saya di waktu itu, cara mengajarnya, motivasinya kepada kita, sehingga masih terngiang-ngiang sampai sekarang ini. Nah ini yang akan sampai kepada guru. Baik, yang terakhir adalah restitusi. Yang tadi ada hukuman. Kemudian ada setelah hukuman konsekuensi. Yang terakhir adalah restitusi. Ada hukuman, konsekuensi, ada restitusi. Nah, semua siswa tidak semuanya melakukan pelanggaran, tidak. Tapi ada beberapa saja yang mungkin dia melanggarkan bahkan berulang-ulang. Sudah ditegur lagi masih, ditegur lagi masih, ditegur lagi masih. Maka menurut kajian Dewantara perlu dinamakan dengan kata restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini siswa yang sudah berulang dia melakukan pelanggaran, kita lakukan restitusi. Jadi ada langkah-langkah. Untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ciri-ciri restitusi ada di sini. Memperbaiki hubungan, tawaran, restitusi untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari hukum dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya masing-masing. Kita lihat segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi sampai yang paling tinggi adalah restitusi. Siswa bagaimana seorang guru selaku manajer menanggapi siswa yang kadang-kadang melanggar peraturan yang telah ditetapkan bersama di sekolah, terutama yang ada peraturan di dalam kelas yang kita buat. Bapak Ibu guru wali kelas, silakan kita sama-sama untuk membentuk yang namanya kesepakatan kelas. Kita coba bersama. Bagaimana kalau sepakat seperti ini? Anak-anak sepakat tak? Sepakat. Nanti kita kembalikan kepada tingkatan yang ketiga adalah restitusi. Kita lihat rangkaiannya menstabilkan identitas. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kita stabilkan identitasnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin anak yang sudah bermasalah, kita panggil dia, sudah berulang-ulang. Coba nanti guru bimbingan konseling kita coba terapkan. Anak ini kenapa sih? Nah, butuh perhatian atau butuh apa? Karena manusia itu memiliki dasar kebutuhan yang 5 tadi. Oh, kira-kira seperti ini kebutuhannya. Dasarnya seperti ini. Ya, dengan ada kebutuhan-kebutuhan yang kita ketahui, ternyata ini mungkin perlu kasih sayang, ini perlu perhatian, dan lain sebagainya. Nah ini. Jadi kita stabilkan, identitasnya kita stabilkan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kira-kira sudah benar belum? Atau menyalahi aturan tidak? Katanya menyalahi aturan. Berarti yang dilakukannya itu adalah
Salah. Yang dilakukannya adalah salah. Ini contoh yang ada. Kemudian menanyakan keyakinan. Menurut anak bagusnya bagaimana? Jadi restitusi itu siswa yang memberikan suatu solusi, suatu pendapat, sehingga dia bisa mengambil pendapat, Pak begini. Saya contohkan, Budi, sini. Kemarin Bapak sudah tegur kamu 1 kali ya, rambutmu masih panjang. Sudah 1 kali diperingatkan. Ya Bu, besok dirapikan 1 cm. Baik Bu. Ternyata besoknya dia tidak melakukan. Kemarin sudah dipanggil, bisa dibuat di situ surat perjanjian jadi, atau surat pernyataan jadi, atau verbalisme jadi. Tapi yang lebih cepat dan lebih kuat kita panggil dengan surat pernyataan. Oh begini. Besoknya dia tidak megunting rambutnya, maka si Budi dia merasa tidak akan dihukum kalau kita gunting rambutnya. Kita potong rambutnya sampai 1 cm. Kenapa? Karena kemarin sudah ada perjanjian, sudah kita ingatkan, sudah kita berikan suatu kesepakatan di antara kita. Jadi besoknya walaupun kita gunting sampai ini, insya Allah tidak akan terjadi namanya ada yang mengadukan guru seperti yang kemarin itu, kasus yang di televisi. Saya sangat ironis sekali. Ada orang tua siswa datang ke sekolah karena aduan dari anaknya yang kadang-kala berbalik arah kepada gurunya. Jangan sampai seperti itu kita. Jadi kita terapkan kata sistem restitusi sehingga muncul suatu kesepakatan di antara siswa dan pengelola stakeholder sekolah itu sama. Nah, maka perlu kita terapkan di dalam kelas. Sudah tidak apa-apa, kita buat perjanjian kelas sama-sama. Anak kalau datang terlambat begini, coba kita praktekkan. Ya, kita sama-sama, terutama saya minta di situ Bapak Ibu wali kelas, kita sama-sama kita coba ada perubahankah di antara mereka atau tidak. Memang kadang-kadang itu memang suatu yang baru itu agak susah, tapi harus kita coba. Jadi dengan restitusi anak tidak akan merasa keberatan, walaupun kita berikan dinamakan di situ adalah suatu konsekuensi dari hal perjanjian yang telah dibuatnya, karena sudah dibuat perjanjian. Oke, saya kira itu saja materi yang kami sampaikan kesempatan dalam kali ini tentang budaya positif yang ada di sekolah kita masing-masing dan kita terapkan bersama sehingga menjadi suatu budaya yang membudaya sehingga kedepannya kita tidak susah untuk mengatur siswa atau murid-murid kita melangkah lebih maju ke depan. Mungkin ini saja, kami kembalikan ke moderator, kita buka forum tanya jawab, silakan. Kepada Bapak narasumber. Selanjutnya untuk 1 orang perwakilan dari Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, saran, silakan Pak. Ya, Bu Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan Bapak tadi ada yang namanya push up itu adalah hukuman. Saya ambil sampel di kelas 12 IPA A, Pak ya. Di 12 IPA A itu kalau seandainya anak itu berkata kotor, mereka push up 10 kali awalnya. Setelah itu, kalau mereka ngomong kotor lagi dalam waktu yang berdekatan, nambah 5 kali. Nambah lagi 5 kali. Itu termasuk hukuman. Itu udah hukuman. Apa itu restitusi? Karena mereka sendiri yang memberikan imbal balik tadi, Pak. Apa termasuk restitusi? Apa termasuk hukuman, Pak? Kalau dia mengulang lagi, dia akan spontan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan Bapak tadi ada yang namanya push up itu adalah hukuman. Saya ambil sampel di kelas 12 IPA A, Pak ya. Di 12 IPA A itu kalau seandainya anak itu berkata kotor, mereka push up 10 kali awalnya. Setelah itu, kalau mereka ngomong kotor lagi dalam waktu yang berdekatan, nambah 5 kali. Nambah lagi 5 kali. Itu termasuk hukuman. Itu udah hukuman. Apa itu restitusi? Karena mereka sendiri yang memberikan imbal balik tadi, Pak. Apa termasuk restitusi? Apa termasuk hukuman, Pak?
kalau dia mengulang lagi, dia akan spontan nambah push up-nya menjadi 15 dan berikutnya. Menurut Bapak itu termasuk regenerasi apa hukuman? Saja Pak. Langsung dijawab ya. Baik. Terima kasih Ibu yang telah memberikan suatu pertanyaan yang sangat baik sekali. Berarti di dalam kelas itu kan sudah dinamakan dengan kesepakatan kelas. Ya, alhamdulillah sudah bagus. Kesepakatan kelas itu dibuat oleh wali kelasnya masing-masing supaya dia sama-sama tahu, sama-sama akan janji, sama-sama tahu. Oh, kalau seperti ini maka saya akan seperti ini. Ya tidak tanpa kita lakukan suatu paksaan, tanpa lakukan hukuman, tekanan kepadanya, siswa itu sudah tahu konsekuensi yang akan diterimanya akan seperti ini karena dia sudah sepakat bersama, dan pun itu kalaupun berat dia merasa tidak terpaksa dia. Anak itu tak akan terpaksa. Kenapa? Karena sudah dibuat suatu perjanjian atau kesepakatan kelas sebelumnya. Seperti yang Ibu bilang, alhamdulillah berarti di dalam kelasnya sudah dibentuk kesepakatan kelas bersama. Boleh ditentangin oleh siswanya untuk seluruhnya, termasuk wali kelas di dalamnya. Apabila memang mereka melakukan, dibuka lagi lembar kesepakatan itu. Jadi dibuat 2 rangkap, satu ditempelkan ke dinding, satu lagi diambil untuk kesepakatan bersama. Insya Allah di dalam kelas itu nyaman, tanpa kendali, tanpa kita awasi, mau dipantau terus siswa itu, kehabisan waktu kita. Jadi kalau dipantau terus seperti itu, kita kehabisan waktu. Takkan bisa kita untuk memantau siswa selama-lamanya. Maka usaha yang dilontarkan oleh Ketua Dewantara ini adalah bagaimana kita memunculkan restitusi di dalam diri siswa. Restitusi itu adalah upaya untuk memperbaiki diri tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan. Jikalau dia melanggar atau melakukan larangan-larangan yang telah ditetapkan di dalam kelas maupun yang telah ditetapkan di sekolah globalnya itu. Jadi yang Ibu lakukan tadi itu sudah restitusi, ya. Tidak beban. Nanti tanyalah, dia tahu Ibu sendiri di dalam kelasnya, mereka takkan pernah merasa kecewa, mereka takkan pernah merasa berat untuk melakukan apabila mereka melanggar peraturan atau kesalahan-kesalahan yang telah mereka terapkan. Jadi mulai dari sekarang, Bapak Ibu wali kelas dan Ibu guru sekalian, coba kita sama-sama untuk menerapkan budaya positif, restitusi di dalam kelas kita masing-masing. Buatlah di dalam kelasnya, terutama wali kelas, sama-sama sepakat. Anak-anak, ayo kita buat kesepakatan bersama di kelas. Contoh, apabila saya datang terlambat sekian menit, maka ini. Tapi harus sepakat di antaranya. Contohnya, setelah bel berbunyi, maka semua siswa sudah berada di dalam kelas. Boleh ditambahin, apabila tidak, maka di situ akan ada namanya restitusi tadi. Mereka tidak akan merasakan keberatan apabila yang melanggar dari peraturan-peraturan yang ada. Dan juga di dalam kelas pun yang ada di depan-depan budaya positif yang kita terapkan sama-sama. Pagi-pagi kalau bisa kita sama-sama bersalaman. Jadi Bapak Ibu wali kelas, piket teman-teman. Bapak Ibu piket, mungkin ada satu yang di depan ditambah dengan satpam kita sudah ada satu. Mungkin juga sekali-sekali kita buat juga rolling wakil-wakil sepakat bersama, dan pun itu kalaupun berat dia merasa tidak terpaksa dia. Anak itu tak akan terpaksa. Kenapa? Karena sudah dibuat suatu perjanjian atau kesepakatan kelas sebelumnya. Seperti yang Ibu bilang, alhamdulillah berarti di dalam kelasnya sudah dibentuk kesepakatan kelas bersama. Boleh ditentangin oleh siswanya untuk seluruhnya, termasuk wali kelas di dalamnya. Apabila memang mereka melakukan, dibuka lagi lembar kesepakatan itu. Jadi dibuat 2 rangkap, satu ditempelkan ke dinding, satu lagi diambil untuk kesepakatan bersama. Insya Allah di dalam kelas itu nyaman, tanpa kendali, tanpa kita awasi, mau dipantau terus siswa itu, kehabisan waktu kita. Jadi kalau dipantau terus seperti itu, kita kehabisan waktu. Takkan bisa kita untuk memantau siswa selama-lamanya. Maka usaha yang dilontarkan oleh Ketua Dewantara ini adalah bagaimana kita memunculkan restitusi di dalam diri siswa. Restitusi itu adalah upaya untuk memperbaiki diri tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan. Jikalau dia melanggar atau melakukan larangan-larangan yang telah ditetapkan di dalam kelas maupun yang telah ditetapkan di sekolah globalnya itu. Jadi yang Ibu lakukan tadi itu sudah restitusi, ya. Tidak beban. Nanti tanyalah, dia tahu Ibu sendiri di dalam kelasnya,
mereka takkan pernah merasa kecewa, mereka takkan pernah merasa berat untuk melakukan apabila mereka melanggar peraturan atau kesalahan-kesalahan yang telah mereka terapkan. Jadi mulai dari sekarang, Bapak Ibu wali kelas dan Ibu guru sekalian, coba kita sama-sama untuk menerapkan budaya positif, restitusi di dalam kelas kita masing-masing. Buatlah di dalam kelasnya, terutama wali kelas, sama-sama sepakat. Anak-anak, ayo kita buat kesepakatan bersama di kelas. Contoh, apabila saya datang terlambat sekian menit, maka ini. Tapi harus sepakat di antaranya. Contohnya, setelah bel berbunyi, maka semua siswa sudah berada di dalam kelas. Boleh ditambahi, apabila tidak, maka di situ akan ada namanya restitusi tadi. Mereka tidak akan merasa keberatan apabila dia melanggar dari peraturan-peraturan yang ada. Dan juga di dalam kelas pun yang ada di depan-depan, budaya positif yang kita terapkan sama-sama. Pagi-pagi kalau bisa kita sama-sama bersalaman. Jadi Bapak Ibu wali kelas, piket teman-teman, Bapak Ibu piket, mungkin ada satu yang di depan ditambah dengan satpam kita sudah ada satu. Mungkin juga sekali-sekali kita buat juga rolling, wakil-wakil juga sama. Jadi Bapak Ibu wakil mungkin bagian sehari atau 2 hari sewa di depan kita untuk bersalaman bersama, karena ini merupakan budaya yang kita ciptakan. Nanti di akreditasi tidak akan sama. Budaya apa yang kamu di sekolah kamu seperti ini? Di sekolah kamu ada enggak doa? Di sekolah kamu salaman enggak untuk mengguru? Ini akan merupakan salah satu budaya yang harus kita ciptakan. Memang merupakan proses yang panjang, tidak bisa setelah sepintas seperti ini jadi. Tapi alhamdulillah kita sudah berduyun bersama-sama di dalam kelas. Untuk Ibu Emil ternyata sudah membentuk restitusi di dalam kelasnya, kesepakatan kelas. Ikuti oleh Bapak Ibu guru yang lainnya. Kita kasih aplaus untuk Ibu Emil. Apabila kita berbeda yang telah membentuk kesepakatan kelas di dalam kelasnya, silakan ditempel, disepakati, dibuat tanda tangan di situ sehingga mereka, oh ini adalah kesepakatan kami bersama. Apabila dia melakukan pelanggaran, restitusi tadi, mereka tak akan pernah namanya menyesal, mengadu ataupun bagaimana. Jadi mereka tak akan sampai orang tuanya insya Allah. Kalau kita melakukan restitusi, karena sudah mendapatkan kesepakatan kita bersama. Ini saja, sekian terima kasih pertemuan pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan atensinya, perhatian Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah meluangkan waktu dalam kesempatan untuk sosialisasi budaya positif di sekolah kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Edi selaku calon guru putra. Semoga kita semua menambah ilmu lagi dari adanya sosialisasi budaya positif di SMA Negeri 3 Muara ini. Bapak Ibu, untuk menutup